dan selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Adapun video pembelajaran kali ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, apa itu berita? Sebelum mengetahui pengertian berita, saksikan tayangan video berikut ini. Prestasi membanggakan diraih oleh tim Olimpiade Matematika Indonesia. Mereka merebut 5 medali di International Mathematical Olympiade atau IMO ke-63 tahun 2022 di Oslo, Norwegia. Kelima medali tersebut terdiri dari 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Medali perak diraih oleh Rafael Christoforusyanto dari SMAK Penabur Gading Serpong. Medali perunggu diraih oleh Sandi Christian Waluyo, SMAK Penabur Cirebon, Maulana Satya Adigama, SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah, Evelyn Lianto, SMAK Mawar Sharon Surabaya, dan Fanya Priscilia, SMAK Petra II Surabaya. Satu peserta juga mendapat penghargaan Honorable Mention yang diraih oleh Andrew Daniel Janong dari SMA K5 Penabur, Jakarta. Kompetisi IMO 2022 diadakan dari 6-16 Juli 2022, diikuti oleh 589 siswa SMA yang berasal dari 104 negara termasuk Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, selama 2 hari, peserta diminta mengerjakan 6 soal matematika yang dibagi per hari 3 soal. Ketiga soal tersebut harus dikerjakan dalam waktu 4,5 jam. Soal-soal yang diberikan bersifat orisinal dengan tipe soal yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Soal-soal ini meliputi 4 bidang yaitu aljabar, kombinatorika, geometri, dan teori bilangan. Pada kompetisi tahun ini, tim Indonesia patut berbangga karena mengalami kenaikan nilai total tim yang signifikan. Tahun ini, nilai total tim peserta Indonesia mencapai 151. Berdasarkan tayangan video tersebut, dapat disimpulkan berita adalah laporan terkait kejadian, peristiwa, dan informasi mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi melalui media cetak, elektronik, internet, orang ke orang, dan radio. Setelah memahami pengertian berita, selanjutnya adalah ciri-ciri berita. Bersifat faktual, yaitu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik yang terjadi saat ini atau di masa lalu. Kedua, bersifat aktual, yaitu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi, yang bersifat kekinian atau baru. Ketiga, berita itu unik, karena berbeda penyampaian dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik perhatian pendengar dan pembaca. Keempat, berita memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Kelima, teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu kapan terjadi dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa bisa terjadi. Keenam, berita bersifat objektif, bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau opini pribadi. Dan yang ketujuh, berita menggunakan bahasa baku sederhana, komunikatif, serta penulisannya memperhatikan kaidah-kaidah standar berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Jadi, ketujuh ciri-ciri teks berita tersebut dapat kita temukan di tayangan video sebelumnya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pengertian dari berita dan juga ciri-ciri dari berita. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita dirumuskan menjadi 5W tambah 1H atau disebut juga dengan adik simbol, yaitu 1. What, peristiwa apa yang terjadi. Kedua, where,
di mana peristiwa itu terjadi? Ketiga, when. Kapan peristiwa itu terjadi? Keempat, who. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kelima, why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Keenam, how. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Sangat mudah, bukan? Sekarang, kita akan menentukan unsur-unsur berita dari tayangan video sebelumnya. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan bermanfaat, bukan? Di samping kita memperoleh informasi, kita juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yang kita baca ataupun didengarkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu, berita adalah laporan terkait kejadian, peristiwa, dan informasi yang sedang terjadi. Adapun unsur-unsur berita dirumuskan menjadi 5W tambah 1H atau disebut dengan adik Simba. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.